Nah, yang terakhir yaitu konfigurasi penguat common collector atau namanya juga emitter follower. Nah, emitter follower itu ingat atau common collector ya, berarti kolektornya di ground-kan. Nah, ini berarti emitter follower dengan common collector itu sama, itu berarti terminal kolektornya di ground-kan. Ini masih contoh rangkaian umumnya ya. Nah, kemudian sinyal input itu dihubungkan dengan kapasitor ke terminal base. Ini kayaknya gambarnya salah ya, karena gambar yang ini itu untuk common base. Oke, saya lanjut. Nah, ini gambar yang ini saja. Oke, gambar yang ini yaitu sinyal input dihubungkan dengan kapasitor ke terminal base. Berarti ini salah ya. Ini gambar ini salah. Oke. Nah, ini kita hubungkan ya VSIG dan RSIG-nya ke terminal base. Ini terminal base di sini, ini C, ini E. Oke. Nah, setelah itu sinyal output dihubungkan dengan kapasitor dan resistansi beban di terminal emitter. Berarti ini terminal emitter, di sini resistansi bebannya. Oke. Nah, untuk penguat common collector atau emitter follower itu berarti VCC-nya ini itu kita ground-kan. Berarti bentuk rangkaiannya seperti yang di samping ini. Ini bisa kita lihat ya, langsung di ground-kan bagian kolektornya. Kemudian kita punya ini alpha I, ini sumber arus terikatnya. Kemudian di sini ada RE. Nah, di sini VI, kita punya RIN dan RIB. Ingat, mirip ya dengan yang sebelumnya, yaitu RIN dan RIB-nya itu paralel sehingga RIN itu merupakan paralel dari RB dengan RIB-nya gitu. Seperti yang ditulis di rumus ini. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan RIB itu, coba perhatikan kondisinya ya. Ini ketika kita pindahkan ke bawah ke sini, ini karena ini di ground kan, ini sebenarnya dia berbentuk paralel. Ada resistansi internal output, resistansi internal emitter, itu dia bukan RE ini ya, tapi resistansi emitter sama RO dan RL itu dia sebenarnya paralel. Coba perhatikan sumbunya, ini satu sumbu. Kemudian sumbu yang di sini kan ground nih. Nah, sama dengan yang ini. Oke. Jadi ini yang saya arsir ini itu sama dengan yang di sini. Jadi dia ada di dua sumbu yang berbeda sehingga dia membentuk rangkaian paralel. Oke. Maka kita punya IB sama dengan 1 kurang alfa I sama dengan I per beta tambah 1. Oke, ini I di sini ya yang melewati RE ini, di sini I. Maka untuk RIB itu sama dengan beta tambah 1 dikali RE, ini ya, resistansi internal ini, ditambah dengan R paralel yang 3 ini, RE paralel RL paralel RU. Oke? Sehingga ketika kita udah dapat nilai RIB-nya, kita bisa menentukan RI-nya. RI sama dengan RB paralel RIB. Oke? Nah, kemudian kita tentukan juga R out-nya. R out itu sama dengan RO, ini ya, paralel dengan RE, jadi RO paralel dengan RE, dan paralel dengan RE ditambah RB paralel RSIG per beta tambah 1. Ini rumus ini. Oke. Nah, kemudian kita punya VI
dengan pembagi tegangan ya, sama seperti yang sebelumnya, VSIG kali Rin per Rin tambah RSIG. Dan kita punya V out sama dengan, mana V out-nya di sini ya, ini VI di sini sama dengan VI kali RE paralel RO paralel RL per RE tambah RE paralel RO paralel RL. Jadi dengan menggunakan rumus pembagi tegangan untuk menentukan V out-nya. Sehingga GV sama dengan V out per VSIG, kita masukkan persamaan ini, kita gabungkan persamaan dua ini, sehingga didapatlah sama dengan Rin per Rin ditambah RSIG dikali RE paralel RO paralel RL per RE tambah paralel dari RE paralel RO paralel RL. Seperti itu. Untuk penjelasan lengkapnya ada di ini juga ya, ada di buku juga. Nah, sekarang kita punya rangkaian yang sama nih dengan yang ini, dengan contoh ini ya. Rangkaiannya sama. Sekarang kita disuruh untuk menentukan berapa besarnya Rin, R out, dan penguatan tegangan keseluruhan GV jika RSIG-nya sebesar 20 ohm, berarti RSIG di sini 20 ohm, kemudian RB-nya 100 kilo ohm, RB-nya 100 kilo ohm, RE-nya 15 kilo ohm, RL-nya 20 kilo ohm, RE-nya 2 kilo ohm, dan RO-nya 2 kilo ohm. Nah, kemudian gunakan beta sama dengan 100. Nah, coba hitung berapa besarnya Rin, R out, dan tegangan keseluruhan. Nah, karena udah 3 soal ya, jadi ada latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Silahkan dituliskan soal dan jawabannya dengan lengkap, kemudian di-scan dan di-upload ke Google Classroom dengan format latihan 3, kemudian NIM, kemudian nama lengkap .pdf. Terima kasih atas perhatiannya.